Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pertemukan kita kepada bulan yang mulia semacam ini, yaitu bulan Ramadan. Sesungguhnya hal semacam ini sangat-sangat perlu kita syukuri. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita dunia wal akhirah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana berkat beliau kita kenal akan kemuliaan bulan Ramadan. Nah, kita sebagai orang yang beriman wajib memuliakan yang namanya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan semacam ini, ketika kita berbuat baik, berbuat amal ibadah kebaikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal semacam ini jangan sampai kita sia-siakan. Dulunya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau pernah mengatakan, ketika bertemunya bulan Ramadan, para salafun saleh mereka memperbanyak amal ibadah mereka. Walaupun di luar bulan Ramadan mereka tetap beramal ibadah, namun ketika bertemunya mereka dengan bulan Ramadan, mereka bertambah banyak amal ibadah mereka yang lakukan. Sehingga kita sebagai orang yang awam meniru daripada pekerjaan mereka. Karena Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau pernah mengatakan, jika kita ingin selamat, maka tirulah jalannya salafun saleh, jalan para aulia, jalan orang-orang yang saleh. Nah, seperti itu. Dulunya Rasul pernah ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, wahai Rasul, siapakah mereka yang pintar? Siapakah mereka yang pandai? Lalu Rasul menjawab, jawabannya adalah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Sesungguhnya orang yang pandai, orang yang pintar itu adalah mereka yang mampu mengontrol daripada hawa nafsunya, mengatur daripada hawa nafsunya, dan berbuat amal kebaikan untuk mereka nantinya menghadapi yang namanya kematian. Ada orang yang pintar. Sehingga di bulan mulia, bulan Ramadan, kesempatan bagi kita untuk mengontrol daripada hawa nafsu kita, mengatur daripada hawa nafsu kita. Cukup di luar bulan Ramadan kita sudah menjadi budaknya hawa nafsu. Jangan sampai di bulan mulia semacam ini kita masih menjadi budaknya hawa nafsu. Sesungguhnya ketahuilah, orang yang sial bukanlah orang yang ketika mereka berbuka puasa dengan makanan seadanya lah. Mereka bukan orang yang sial. Dan juga orang yang sial itu bukanlah mereka yang nantinya ketika hari raya Idul Fitri mereka masih menggunakan baju yang lama, bukan baju yang baru. Nah, mereka bukan orang yang sial. Sesungguhnya ketahuilah, orang yang sial tersebut adalah mereka yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut. Ada orang yang sial, kenapa mereka tidak mendapatkan pahalanya? Karena mereka berpuasa namun masih menjadi budaknya hawa nafsu, masih menuruti daripada kehendak nafsu mereka. Nah, seperti itu. Dan juga di bulan yang mulia semacam ini, kesempatan bagi diri kita untuk memperbanyak amal kebaikan kita. Terlebih-lebih amal yang nantinya akan kita bawa untuk menuju negeri akhirat, untuk menuju yang namanya negeri kematian. Karena suatu saat kita pasti akan menemui yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti menemui yang namanya kematian. Nah, sehingga di bulan yang mulia semacam ini perbanyak amal ibadah kita. Jangan sampai waktu dibuka waktu-waktu yang mulia di bulan Ramadan semacam ini terlewat begitu saja tanpa ada amal-amal ibadah yang kita lakukan. Sesungguhnya ketahuilah, amal ibadah kita di bulan yang mulia semacam ini Allah lipat gandakan. Pahala yang sunnah semacam pahala yang wajib. Pahala yang wajib Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Sehingga kita jangan sampai sia-siakan kesempatan yang mulia semacam ini. Yang kita takutkan apa? Yang kita takutkan ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Tidak ada yang menjamin bahwasanya bulan Ramadan tahun yang akan datang kita masih bertemu. Oleh karenanya gunakan kesempatan yang mulia semacam ini. Dan yang terakhir, sesungguhnya ada 4 golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Siapa mereka? Mereka yang pertama adalah yaitu orang yang durhaka terhadap orang tua. Yang kedua adalah mereka yang memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga adalah mereka yang meminum khamar, mabuk-mabukan dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mereka yang di dalam hatinya memiliki rasa benci terhadap orang lain dan rasa benci terhadap orang lain. Ada orang semacam itu adalah orang yang tidak akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz,
Beliau pernah mengatakan, sesungguhnya ini orang walaupun bertemu daripada 1000 bulan Ramadan, maka ini orang tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jaga diri kita, jaga orang-orang yang ada di dekat kita, jangan sampai memiliki sifat semacam ini. Jangan sampai kita nantinya bertemu dengan hari raya Idul Fitri, Allah masih murka dengan kita, Allah tidak memberikan ampunannya kepada kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia semacam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, perbaiki kami dengan sebaik-baik keadaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tolong doakan ulun doakan pian. Kita sama-sama mendoakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.